ungkapan populer bahasa Arab sehari-hari berkenaan dengan perintah atau kitab permintaan. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertemu dengan kami di Pondok Belajar. Kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan beberapa ungkapan atau percakapan simpel bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita pakai untuk meminta seseorang dalam membuang sesuatu atau meminta untuk mengerjakan sesuatu. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan ungkapan pertama atau percakapan pertama. Irmil kumamata atau irmiz zubalata fi makaniha. Kita sering gunakan ini ketika kita meminta teman kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Maka kita lafalkan di dalam bahasa Arab irmi. Irmi artinya lemparlah atau buanglah. Berasal dari kata roma yarmi. Roma yarmi. Melempar, membuang. Kemudian perintahnya kalau ketika meminta seseorang yaitu irmi. Nah, irmi. Kalau perempuan tinggal ditambahkan dengan ya. Kalau lawan bicara kita perempuan irmi al-kumamah atau irmil kumamah sama saja, cuman nadanya yang berbeda. Bahasa Arab sampah itu bisa kita pakai al-kumamah atau az-zubalah. Ya, kita ulang lagi. Irmil kumamata fi makaniha. Buanglah sampah pada tempatnya atau irmiz zubalata fi makaniha. Kalau misalkan kita buanglah sampah pada tempatnya, bahasa Arab tempat sampah yaitu mazbalah. Mazbal. Maka irmiz zubala fil mazbalah masalan. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ungkapan yang kedua atau percakapan yang kedua yaitu istarih awalan. Istarih awalan yaitu istirahatlah dulu. Kata ini ketika kita ungkapkan ketika kita meminta teman kita untuk istirahat, baik itu dari bekerjanya atau dari hal-hal yang dia kerjakan pada saat itu, sehingga kita ungkapkan biar dia istirahat dahulu. Ini kalau lawan bicara kita laki-laki. Ada kemarin yang meminta misalkan dalam komen untuk bagaimana kalau untuk yang perempuan lawan bicara kita satu orang. Ya, untuk perempuan kata kerjanya itu ditambahkan ya kalau dia lawan bicara kita. Maka istarih menjadi istarihi. Istarihi awalan ya Zainab masalah. Kalau laki-laki istarih awalan ya Ahmad. Nah, misalnya. Baik. Kita ulang lagi. Istarih awalan, istirahatlah dahulu. Kemudian istayqid ya waladi. Istayqid ya waladi. Bangunlah anak-anakku, wahai anak-anak. Bangunlah wahai anakku. Walad itu satu, waladi ya kata pemilikan. Ya di sini ini bukan ya untuk yang kata kerja, tapi ya untuk kepemilikan dhamir ya untuk menggantikan kepemilikan saya. Kalimat ini bisa kita pakai ketika kita ingin membangunkan seseorang. Istaiqil. Nah, karena di sini waladi anak. Kalau bisa yang misalkan teman kita istaiqil ya sahibi. Bangunlah wahai temanku. Baik, yang selanjutnya ya. Nam mubakkiran ya waladi. Tidurlah lebih cepat anakku. Ketika kita meminta anak-anak kita untuk tidur gitu ya, lebih cepat. Maka dalam bahasa Arab nam mubakkiran. Nam mubakkiran. Atau bisa misalkan kita gunakan untuk misalkan yang sedang di pesantren atau yang di sekolah ya atau di rumah dan semisalnya bisa nam mubakkiran. Kata nam itu artinya perintah untuk tidur. Kalau perempuan nami ya untuk lawan bicara kita perempuan yaitu nami ya Ahmad, nami ya Zainab, tidurlah wahai Zainab dan yang semisalnya. Baik, ungkapan yang kelima yaitu ishrabil ma'a wasyai. Ishrabil ma'a wasyai. Minumlah air dan teh. Ungkapan ini bisa kita pakai
ketika kita meminta teman kita minum, ishrabil ma ya sahib, ya, atau ishrabil ma ya Ahmad, minumlah air wahai Ahmad. Kalau perempuan, ishrabi al-ma ya Zainab, ishrabil ma ya Fatimah, dan semisalnya. Ya, kata ishrab merupakan kata perintah untuk meminum, yaitu minumlah. Berasal dari kata dasar yaitu syariba yashrabu, ya. Hati-hati jangan syaraba yashrabu. Ada beberapa yang dia menggunakan kata syaraba, ya, pada dasarnya bukan syaraba tapi syariba. Kemudian idhab ilal masjid. Idhab ilal masjid. Pergilah ke masjid. Kalimat ini adalah permintaan atau perintah yang kita pakai untuk meminta seseorang untuk pergi ke masjid. Misalkan ada ayah meminta anaknya untuk ke masjid, ayahnya juga ikut pergi ke masjid. Atau ibu misalkan meminta seorang anak untuk pergi ke masjid. Idhab ilal masjid ya waladi. Idhab ilal masjid ya waladi. Misalkan. Atau idhab ilal masjid ya Ahmad. Atau idhab ilal masjid ya Badr, masalah. Atau yang lain sebagainya. Kalau perempuan idhabi, ya, dengan ya tentunya ada tambahan ya. Idhabi ilal madrasah. Misalkan ketika kita meminta anak kita yang perempuan untuk pergi ke sekolah misalnya. Idhabi ilal madrasah, ya, pergilah ke sekolah. Kemudian lanjut, utlubil ilma bil jidd. Utlubil ilma bil jiddi. Utlubil ilma bil jiddi. Nah, ini ungkapan ini kita minta untuk ketika meminta seseorang agar dia mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, ya. Atau bisa ijtahid fi talabi ilmik, bisa sungguh-sungguhlah kamu dalam menuntut ilmu. Nah, utlub kata dasarnya tolaba. Kata tolaba itu merupakan kata permintaan. Utlub, mintalah, pada dasarnya seperti mintalah ilmu, artinya mencari ilmu atau carilah ilmu. Lanjut kata yang ke-8, aghliqi syubbak. Aghliqi syubbak, tutuplah jendela. Nah, ini ketika kita meminta misalkan jendelanya sedang terbuka, kita bilang tutup pintunya. Tutup jendelanya. Aghliqi syubbak. Bisa juga kita katakan selain daripada syubbak yaitu nafidah. Ya, aghliqin nafidah, dan semisalnya. Lanjut. Ighfilil bab. Iqfilil bab. Iqfilil bab. Kuncilah pintunya. Kuncilah pintu. Kemudian uktubid dars. Uktubid darsa atau uktubid dars, gitu ya. Biasanya orang-orang Arab kalau mengatakan itu diberhentikan huruf akhirnya. Uktubid dars, masalah. Tulislah pelajarannya. Tulislah pelajarannya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk kali ini, sesi kali ini. Beberapa ungkapan dan percakapan yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk dipakai untuk kita gunakan dalam berbicara atau tahaddus di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.